Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini sudah melaksanakan puasa yang keberapa nih ya? 22 ya. Malam ke-23. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk bisa melanjutkan, menyempurnakan ibadah sisa daripada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan selesai. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kuliah Ramadan pada malam hari ini tentang keutamaan sedekah dan infak. Di bulan Ramadan ini bulan yang sangat tumbuh berkembang sedekah, infak dan berbagai macam amal jariah yang lainnya. Kenapa itu semua terjadi di bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena orang yang berpuasa adalah orang yang merasakan, berempati terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang hidupnya serba kekurangan. Ketika kita puasa, Bapak Ibu sekalian, kita bukan hanya memahami apa itu lapar, apa itu haus, tapi juga kita merasakan langsung bagaimana rasa tidak enaknya lapar, rasa tidak enaknya haus. Nah, kemudian dari situ muncul rasa empati, rasa tenggang rasa untuk kita memberi, membantu kepada orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sedekah, infak di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini ketika bulan Ramadan, Bapak Ibu semua, rasa untuk memberinya itu, bersedekah dan berinfaknya itu benar-benar terlihat begitu tingginya Rasulullah di dalam bersedekah. Oleh karena itu, bagi kita semua banyak sekali kesempatan kita untuk bersedekah, untuk berinfak. Contohnya di musola ini setiap malam ada kotak keliling ya Bu ya, ada kotak keliling ya. Ya, itu jalannya jangan terlalu cepat ya. Kalau cepat cuma didorong doang itu kan. Harusnya apa? Di stop.
Kalau udah stop, jangan cuma digeser, digeser, ya. Kalau begitu kosong ntar tuh. Tapi kalau di stop, nah masuk. Di stop, masuk. Di stop, masuk. Ya. Ada sebuah masjid yang saya pernah mengetahui, ya. Jadi kenapa orang yang sholat itu, yang berjamaah itu tertarik untuk berinfak? Ternyata pengurus masjidnya itu punya trik. Jadi dia buat kotak amalnya itu, kotak jalannya itu seperti nisan kuburan. Tahu nisan kuburan kan? Ternyata orang itu takut mati ketika melihat gambar kuburan ini, bentuknya kuburan ini. Ketika dia ingat mati, ternyata ya 50.000 masukkan, ingat mati 100.000 gitu kan. Nah itu boleh juga itu masuk gang ya. Ternyata lumayan itu, ya pendapatannya lumayan, ya. Ya ini kan nggak apa-apa menurut saya ya, supaya orang mengingat ya gambar kuburan, mengingat orang mati. Ketika dia ingat mati, nggak sayang dia untuk nyumbang, nggak sayang untuk bersedekah, untuk berinfak, ya. Kemudian infak dan sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang biasa kita seperti iftar ya, memberikan buka bersama, santunan anak yatim, janda-janda tua, bukan yang muda ya, janda-janda tua ya, yang tidak mampu. Kalau janda muda yang mampu jangan ya. Nah itu merupakan ladang kita untuk beramal, ladang kita untuk bersedekah ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Paham nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian apa maknanya ini? Tangan yang di atas itu apa? Yang memberi. Tangan yang di bawah yang menerima. Ya. Orang yang memberi, orang yang bersedekah, orang yang berinfak itu lebih utama, lebih baik derajatnya dibandingkan dengan orang yang menerima. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadikanlah kita di mana saja kalau bisa, posisikanlah diri kita adalah orang yang memberi, bukan yang diberi. Ya. Orang yang bisa membantu, bukan orang yang dibantu. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Kuat di sini, kuat ilmunya, kuat tenaganya, kuat hartanya, kuat pikirannya. Itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lemah fisiknya, lemah hartanya, lemah pikirannya, lemah segala-galanya. Oleh karena itu, sekali lagi, sedekah, infak di bulan Ramadan ini, terutama Bapak Ibu sekalian, di akhir-akhir mendekati bulan Ramadan ini yang sudah hampir berakhir, para malaikat ini menangis. Bakatis samawati wal ard musibatan li ummati Muhammadin. Apabila Ramadan ini akan berakhir, langit, bumi, dan malaikat itu menangis. Kenapa?
karena akan datang musibah yang menimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa musibah itu? Zahaba Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita semua. Jadi kita ditinggalkan oleh Ramadan, oleh para malaikat itu dinilai sebagai musibah. Kenapa? Karena momentum, kesempatan, waktu yang berharga ini akan kita lewatkan. Ya. Sedangkan kita belum banyak untuk berbuat, belum banyak untuk bersedekah, belum banyak untuk berinfak. Kemudian para malaikat itu meneruskan, li'anna ad-da'awat fihi mustajabah. Karena bulan Ramadan ini semua doa kita akan dikabulkan. Wali'annal hasanat mudha'afah. Dan semua kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Wali'annaz dzunub maghfurah. Dan semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali'annas shadaqat maqbulah. Dan semua sedekah infak kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sempatkan, usahakan Bapak Ibu sekalian, agar kita mudah mencapai Lailatul Qadar, menggapai Lailatul Qadar. Cirinya adalah orang yang murah, orang yang dermawan, orang yang mau memberi. Itulah salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tahu Lailatul Qadar nggak Bapak Ibu sekalian? Tahu nggak? Kalau nggak, Lailatul Qadar berarti ya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 malam apa 1000 bulan? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83,333. Kalau dibulatkan 83,4. Ya. Nah, kenapa Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Iya kan? Yang 100 tahun jarang ya? Jarang. Yang 90 tahun juga jarang. 80 tahun aja sudah sangat jarang. Kalau ada pun ya sudah lemah ya, sudah tua benar. Ya kalau 60 sampai 70 masih banyak ya. Rata-rata 60. Ya. Kalau yang sudah 62 tahun tuh udah bonus 2 tahun. Apalagi yang 70 tahun udah banyak bonusnya itu. Yang 59 ya tahun depan siap-siap. Ya. Nah, karena umurnya pendek, sedangkan umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 400 tahun. Nah, untuk mengimbangi daripada umur umat terdahulu ini, Rasulullah menurunkan malam Qadar yang nilainya itu sama dengan 84 tahun. Tuh. Nah, kalau misalnya kita 10 tahun berturut-turut dapat Lailatul Qadar, berarti berapa tahun tuh? Berapa ratus tahun? 10 kali 84. 840 tahun ya. Nah, sudah ngimbangi itu Nabi Nuh. Ya. Sudah ngimbangi itu umat Nabi Musa. Ya. Nah, disitulah Allah memberikan keutamaan kita Lailatul Qadar, diantaranya adalah kita banyak berinfak dan bersedekah. Itulah salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul. Kalau yang pelit mah Lailatul Qadar nggak mau datang. Sama yang bakhil mah nggak mau ngelihat Lailatul Qadar itu. Ya, nggak mau mampir. Tapi yang murah hati, yang berderma, yang mau memberi, nah Lailatul Qadar tuh
datang menghampirinya dan memberikan hadiah umur kamu menambah 84 tahun, ya lumayan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu didoakan oleh malaikat. Tapi orang yang tidak mau berinfak dan tidak mau bersedekah juga sama didoakan oleh malaikat. Tapi doanya beda-beda. Doanya beda-beda. Tidaklah pagi hari itu datang kecuali 2 malaikat turun. Ya. Malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti yang banyak bagi orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan-Mu. Malaikat yang satu juga berdoa, Allahumma ati mumni'an talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian, berikanlah kehancuran, berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang menahan hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mau didoakan sama malaikat yang mana? Yang kedua apa yang kedua? Yang ke satu apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Nah, kalau kita ingin didoakan oleh malaikat yang pertama, maka marilah kita berinfak, marilah kita bersedekah, marilah kita memberi, karena kita didoakan oleh malaikat dengan memberi, dengan bersedekah dan berinfak akan ditambah, akan diganti, akan diberikan keberkahan hidup kita, harta kita, keluarga kita, ya. Karena apa? Kita orang yang sering berderma dan membantu orang lain dengan bersedekah dan berinfak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita terbuka, kita mendapatkan sebuah dorongan untuk sama-sama kita berderma, berinfak sekuat apa yang kita mampu. Jangan malu-malu, jangan nunggu kaya, jangan nunggu punya uang banyak. Kalau kita mau berinfak, mau bersedekah, berapapun yang kita miliki, sebagian kecil kita infakkan, kita sedekahkan, insya Allah harta kita akan berkah, akan bertambah, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa zakat fitrah, ya. Jangan sampai kelewat. Usahakan kita tunaikan zakat fitrah di akhir-akhir bulan Ramadan ini, karena zakat fitrah itu sebagai pembawa, sebagai pendorong pahala kita ini sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna saumal abdi mu'allaqatun bainas samai wal ard hatta yu'addiya zakata fitrihi. Pahala puasa seseorang itu bergantung antara langit dan bumi sampai dia menunaikan zakat fitrahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.